Selamat pagi buat anak didik kami sekalian kelas 9. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk hari ini dengan judul dilatasi. Dilatasi atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik itu memperkecil atau memperbesar, suatu bangunan, tetapi tidak mengubah bentuk bangunan yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skalanya. Jadi dilatasi ini merupakan cara untuk memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuknya. Jadi kalau yang kita dilatasi segitiga, maka bentuk bayangannya pun tetap bentuk segitiga. Yang terjadi hanya dia diperkecil atau diperbesar. Dengan cara apa? Dikalikan. Apanya yang dikalikan? Skalanya. Itu aja kuncinya. Kita lihat. Yang pertama faktor skala dan dilatasi. Apa itu faktor skala? Faktor skala adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dengan titik pusat dilatasi. Nah, itu dia. Faktor skala, perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda. Nah, itu dia. Faktor skala atau disimbolkan dengan K, yaitu K kecil ya, juga didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang sisi tiap bayangan dan panjang sisi yang berkaitan pada benda. Pada dilatasi suatu bangun, faktor K akan menentukan ukuran dan letak bangun bayangan. Jadi faktor skala ini juga merupakan perbandingan antara bayangan dan benda. Itu dia, bayangan dan bendanya. A. Bangun diperbesar jika K lebih dari 1 atau K kurang dari negatif 1. Maka bangun pasti diperbesar. Bangun diperkecil jika, cara membacanya enak ya, K lebih dari 0 kurang dari 1. Itu cara membacanya. Dibaca dari tengah dulu. K lebih dari 0 kurang dari 1. Atau K lebih dari negatif 1 kurang dari 0. Maka bangun itu akan diperkecil. Menentukan bayangan hasil dilatasi. Rumus dilatasi dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala K adalah, ini rumusnya, jika sebuah titik P AB didilatasikan dengan pusat 0, K, maka bayangan P tinggal kamu kalikan, skalanya kalikan dengan A, skalanya kalikan dengan B. Itu saja caranya, gampang. Karena dilatasi itu tadi dibilang mengalikan. Apa yang dikalikan? Skalanya. Nah, itu dia, dengan titik yang diketahui. Contoh, tentukan bayangan titik P 5 negatif 7 yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 8. Faktor skala 8 berarti nilai K ini adalah 8. Jadi kita tentukan. Katanya P itu 5 negatif 7. Maka P itu adalah P aksen. Maka kalikan titik 5 dengan skalanya. 5 kali 8. Negatif 7 kalikan dengan skalanya. Kali 8. Maka bayangannya adalah P aksen 40 negatif 56. Jadi gampang, simpel saja nak kita pahami ini. Tinggal melihat berapa nilai skala. Kalikan dengan titik bendanya. Jadi bayangannya adalah P aksen 40 negatif 56. Yang berikutnya soalnya tentukan bayangan titik K.
jika negatif 7, negatif 3 yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala negatif 5. Dari soal ini, maka nilai K itu negatif 5. Maka K negatif 7, negatif 3 didilatasikan itu K aksen negatif 7 dikali negatif 5, negatif 3 kali negatif 5. Ini negatif 7-nya, ini negatif 3-nya. Negatif 5 dari skala. Maka K aksen itu adalah negatif 7 kali negatif 5, 35. Negatif 3 kali negatif 5 itu 15. Maka bayangannya adalah K aksen 35,15. Sekarang kita mencari atau menentukan rumus dilatasi dengan pusat P, PQ, dan faktor skala K adalah, ini dia rumusnya, di mana L atau titik yang dikasih tahu adalah A, B, didilatasikan P, K, maka bayangannya menjadi L aksen P tambah K kali A kurang P, Q tambah K kali B kurang Q. Jadi perhatikan ini, P tambah K kali A kurang P, Q tambah K kali B kurang Q. Contoh, tentukan titik atau bayangan titik M negatif 4,8 yang didilatasikan dengan pusat 2, negatif 3 dan faktor skalanya adalah 6. Kita lihat M negatif 4,8, mana nilai A dan nilai B? Ini tadi A, B, berarti A nya negatif 4, B nya 8. Pusatnya itu katanya 2, negatif 3, maka P nya itu 2 dan Q nya adalah negatif 3. Ya, ini P kecil ya nak, P 2, Q negatif 3. Maka kita masukkan menggunakan rumus ini, tinggal substitusi saja. Skalanya 6, maka kita tinggal memasukkan saja. Titiknya negatif 48, maka bayangannya atau M aksen itu adalah 2, karena P tambah P-nya 2, maka 2 tambah skala atau K 6 kali A kurang P, maka A negatif 4 kurang P-nya 2, Q, ini Q negatif 3 tambah skala 6 kali B itu 8 kurang Q kurang negatif 3. Tetap nampak Q-nya negatif. Maka M aksen adalah 2 tambah 6 kali negatif 4 kurang 2 negatif 6, negatif 3 tambah 6 kali 8 kurang berarti jadi tambah, 8 tambah 3 11. Maka M aksen atau bayangannya adalah 2 kurang 36, karena 6 dikali negatif 6 negatif 36, negatif 3 tambah 66, maka titik bayangan M itu adalah negatif 34,63. Jadi mengerjakan ini nak, tentukan dulu siapa A, siapa B, siapa P, dan siapa nilai Q serta skalanya. Kalau sudah kita tentukan ini kelima titik ini atau kelima bentuk ini, maka kita tinggal substitusi dengan rumus yang sudah diberikan. Masukkan P, masukkan K, masukkan A, masukkan Q, masukkan K, masukkan B. Selesai, tinggal mengikuti. Tapi ingat, selalu Bapak ingatkan,
tanda, perkalian tanda tetap menjadi perhatianmu, karena banyak di antaramu yang sepele untuk perkalian tanda. Jadi bayangan dari M tersebut adalah negatif 34, negatif 63. Jadi Bapak harap ditonton dulu videonya nak, baru ditulis. Jangan kamu menulis sambil menonton, tidak boleh begitu. Ditonton dulu sampai habis baru kita menulis, supaya kita pahami apa yang kita tulis. Dan kita juga menulis tidak asal-asal, rapi, biar besok-besok kamu baca juga kamu bisa mengerti. Yang berikut, komposisi transformasi geometri. Komposisi transformasi geometri merupakan gabungan beberapa transformasi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Gabungan artinya ada nanti didilatasi baru ditranslasi, ada dulu dicerminkan baru ditranslasi, maupun sebaliknya. Jadi ada gabungan. Contoh, diketahui A negatif 35 dan B 6 negatif 3. Jika titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat, tentukan bayangan terakhir dari titik tersebut. Ya kan? Gabungan. Ini gabungan pencerminan dengan rotasi. Itu maksudnya. Digabung. Cara kerjanya harus sekali jalan. Habis cermin, langsung rotasi. Dicerminkan, dirotasikan langsung. Titiknya tetap A dan B. Kita jawab. Ingat ini poinnya. Jika ada titik X, Y, di mana Y sama dengan X dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya Y, X. Tinggal kamu balik. Y, X. Ini catatan. Ingat juga ini. Jika ada titik X, Y dirotasikan 90 derajat atau positif 90 derajat, maka bayangannya menjadi negatif Y, X. Ini perlu diingat karena ini soal Y sama dengan X dicerminkan, dirotasikan 90 derajat. Maka kita perhatikan A yang tadi, titik A negatif 3,5 dicerminkan Y sama dengan X, maka A aksen 5 negatif 3. Kamu balik. Nah ini dia Y, X. Maka 5 negatif 3. Sekarang A aksen ini 5 negatif 3 ini dirotasikan dengan 90 derajat positif. Maka A double aksen 3,5. Kok bisa ini Pak? Karena negatif Y, X. Berarti di sini Y. Berarti negatif kali negatif 3, positif 3,5. Yang B-nya 6, negatif 3. Dicerminkan Y sama dengan X. Kamu balik saja. Negatif 3,6. Maka A aksen ini yang dirotasikan 90 derajat. Maka ini negatif Y. Mana Y di sini? 6. Maka negatif 6, X. Mana X di sini? A aksen negatif 3. Maka negatif 6, negatif 3. Jadi yang perlu Bapak ingatkan di sini adalah yang kamu selesaikan harus cara seperti ini. Kalau dapat A aksen dirotasikan, maka A aksen ini yang dirotasikan, bukan lagi kembali ke A. Itu kuncinya, bukan kembali lagi ke A, melainkan A aksen yang kita rotasikan. Setelah kita cerminkan dapat A aksen. A aksen inilah yang kita rotasikan. Itu maksudnya. Jadi jangan dirotasi atau dicerminkan negatif 3,5. Siap. Baru dirotasikan, tetap negatif 3,5 dirotasikan. Itu yang salah. Yang dirotasikan adalah bayangannya. Dapatlah bayangan kedua. Maka bayangan terakhir dari A negatif 3, 5 dan B 6 negatif 3 itu adalah A double aksen 35
dan B double aksen negatif 6, negatif 3. Ini cara kerjanya. Jadi harus satu jalan begini. Jadi kita tahu koreksinya habis dicerminkan, oh dirotasikan. Tapi ingat yang dirotasikan adalah hasil pencerminan, bukan titik awal. Itu poinnya, bukan titik awal. Jadi Bapak harap kamu pelajarin ini, kamu tonton videonya, baru kamu tulis. Terima kasih.